udah siap. Udah nunggu orang itu semua. Masa itu? Nunggu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, kita mulai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, yang bertauhid kepada Allah dan mencintai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk dengan mempelajari kitab fikih, ya. Selesai nikah, kemudian hikmah disyariatkannya menikah, kemudian hukum pernikahan. Yang pertama, perhatikan ya thalibat. Ini penting ini karena wanita itu seusia kalian sudah bisa menikah, nantilah setelah tamat maksudnya. Dan bersainglah wahai kaum wanita. Loh, kau bersaing Ustaz? Karena jumlah wanita itu saat ini 6:1. Karena di akhir zaman nanti kita ini berada di proses akhir zaman 10:1. Jadi seandainya seluruh laki-laki pun ta'addud, misalnya kalau semua kaum muslimin itu kan, masalahnya kan enggak semua muslim atau muslimah. Ngambil 4 per orang, itu masih ada 6 yang tidak dapatkan bagian. Ya. Sedangkan Allah malah melalui lisan Rasulnya menetapkan mayoritas penghuni neraka itu kaum wanita. Jangan rugi ya, kena api kompor saja panas apalagi di akhirat. Nah, hukum pernikahan. Yang pertama, hukumnya wajib. Kapan? Manakala seseorang mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam zina. Ini yang pertama. Kapan dia wajib? Apabila dia khawatir dirinya terjatuh ke dalam zina. Kemudian, apalagi? Dia mampu memikul tanggung jawab pernikahan. Apa itu saja? Tidak, juga nafkah. Tapi umumnya ya thalibat, masalah masalah nafkah itu hitung-hitungannya bukan kaya ya. Justru Ustadz banyak melihat, dan memang ini hadis Rasulullah, tazawwaju, menikahlah maka kalian akan kaya. Bahkan mayoritas atau kita katakan hampir 99,9% orang kaya itu setelah menikah dia. Enggak ada dia lajang, itu kaya, enggak. Justru karena dia lajang, keuangannya tak terkontrol. Gitu. Setelah menikah yang rata-rata banyak orang yang sukses. Perhatikanlah itu. Begitu ya. Meskipun ada juga orang yang lajang, dia sudah memiliki kekayaannya, ada juga. Sementara dia mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan nafkah. Karena menikah adalah jalan untuk menjaga kehormatan, ya, jaga kehormatan dan memelihara kehormatan tersebut agar tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang haram. Kenapa? Karena begitu kita dilahirkan, kita diuji. Kita diuji, ya. Dengan kesabaran, apa itu? Mengamalkan ketaatan dan meninggalkan perkara yang maksiat. Sekarang orang kalau mohon maaf ya, kalau untuk berzina, ya, berhubungan itu hatta di Indonesia, mungkin Medan sendiri pun mudah. Banyak orang suka sama suka, enggak ada masalah. Ya. Begitu ya. Sehingga bagi orang pernikahan pada zaman sekarang
eh, justru belum penting. Kenapa? Karena bagi mereka itu inti sebetulnya dari menikah itu orang ingin memuaskan hawa nafsu. Oh toh saya bisa kok ada pacar, bisa senang-senang, ya kan? Dan lain sebagainya. Ya, banyak bahkan ya ini yang orang-orang muslimnya sendiri ya, banyak pada zaman sekarang ini. Ya. Nah, kita sebagai seorang muslim muslimah enggak seperti itu. Ya enggak seperti itu. Sesuatu yang sifatnya haram bisa menjadi halal. Coba di dalam hadis yang sahih ya, bahkan di berhubungan antara suami istri itu adalah sedekah. Artinya adalah tatkala diletakkan dia di yang haram, maka dia haram. Tetapi tatkala diletakkan dia kepada yang halal, maka dia jadi ibadah. Begitu, ya. Kemudian bila belum mampu, apa yang harus dilakukan? Berpuasa. Menahan diri sampai Allah mencukupinya dari sebagian karunia. Oleh karena itu begini, jika ada laki-laki yang sudah saleh, yang kalian tahu, bisa tanya-tanya ya kan. Kalau nggak ngerti tanya ustadznya atau tanya ya ummahat yang sudah mengaji ya kan. Oh, ada yang melamar saya ini, kira-kira ini sipulannya bagaimana? Gitu tanya. Jangan begini, oh saya belum selesai kuliah, nantilah. Atau aduh dia nggak tipe saya. Oh kok pakai tipe-tipe sekalian? Ya, dia nggak kayak artis Korea kayaknya. Lah, artis Korea itu penghuni neraka loh. Bahkan sebagian mereka itu gay, penyuka sesama jenis. Kerjanya operasi plastik doang. Ya. Gitu kalau misalnya nah, itu dilihat ya ketakwaannya. Bahkan dahulu Ustaz ingat cerita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, yang kitabnya banyak kalian pakai, di antaranya Al-Qawaidul Fiqhiyah yang Ustaz tetapkan sebagai kurikulum sebelum Ustaz sekarang mengurusi di unit tahfiz dan Mahat Ali. Beliau itu begini, datang seseorang yang melamar putrinya, ya, yang nggak ada yang berani melamar kan gitu. Ini Syekh Ibnu Utsaimin segan kan gitu ya, derajatnya luar biasa. Artinya adalah maksud Ustaz ini adalah seorang penuntut ilmu, Allah angkat derajatnya, segan orang mendatangi putrinya pun orang segan-segan. Tapi ada seorang pemuda yang berani mendatangi putri Ibnu Utsaimin, bukan putri Ibnu, artinya dia menanya Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin kasih waktu berapa? Sebulan. Dia enggak langsung tolak. Lihat. Apa katanya? Berikan saya waktu, setelah sebulan nanti datang lagi. Nah, selama sebulan itu Ibnu Utsaimin memerintahkan atau mencari tahu keadaan si pemuda ini, dari ibadahnya bagaimana dan lain sebagainya. Bukan misalnya yakni berapa miliar dia punya uang, berapa juta real dan propertinya. Enggak dari sisi itu. Sampai dia dapatkan bahwa ini adalah seorang pemuda yang takwa. Kemudian beliau nikahkan. Di kemudian hari itulah yang menjadi menantu beliau, yang juga salah seorang yakni ulama di Saudiyah, di Saudi. Begitu ya. Jadi ingatkan juga, tukar pikiran sama orang tua itu. Mungkin di antara kita ada orang tua itu mindsetnya, pola pikirnya itu dunia gitu. Mungkin dia belum tahu agama ini seperti apa, akhirat itu seperti apa, dunia seperti apa. Tukar pikiran. Kalau masalah dunia enggak usah takut lah. Kemudian, kedua, hukumnya menjadi sunnah. Kapan? Dia memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenis dan memiliki biaya menikah dan rasa tanggung jawab. Ya, ini dia. Namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam perzinahan. Ini banyak sih kalau model tipe yang kedua ini. Dia punya kemampuan menikah, kemudian memiliki dorongan syahwat, apalagi penuntut ilmu ya. Pada masa kami dulu menuntut ilmu di Jakarta, aduh gawat. Dorongan syahwat itu ya talibat. Apalagi Jakarta ya, pergaulannya bagaimana ya kan. Kalau kita masalah yakni memiliki biaya menikah, kayaknya enggak mahal-mahal kali lah menikah. Ya kan? Apalagi yang sudah ngerti agama kan gitu. Enggak mahal, bahkan 5 juta cukup. Bahkan ada teman Ustaz itu 600.000 selesai. Dan sekarang orang yang sangat yakni sangat memberikan dampak yang positif di Batam ya, seorang dai ya, waktu dia menikah di Medan ini dia hanya berikan 600.000. Sekarang Masya Allah gitu. Jadi jangan lihat dari hartanya,
Ya. Mungkin dahulu kami itu begitu, kalau dari dorongan syahwat ya, apalagi ya tentu orang yang dibagi pemuda yang menjaga dirinya itu syahwatnya luar biasa daripada seorang yang matanya jelalatan ke sana ke sini, buka situs-situs yakni jorok dan lain sebagainya, tentu beda ya. Kemudian tapi ya kan punya rasa tanggung jawab otomatis lah ya. Kemudian tapi dia tidak mengkhawatirkan jatuh ke dalam perzinahan. Gimana orang lingkungannya mungkin dijaga atau dia sibuk menuntut ilmu dan lain sebagainya, ya, maka hukum bagi dia di sini apa? Sunnah, ya, sunnah. Ketiga, makruh, tidak membutuhkan pernikahan, dia impoten, lanjut usia, atau sakit-sakitan yang tidak memiliki dorongan syahwat sama sekali. Ini karena nanti merugikan si wanita. Namun masalah lanjut usia jangan salah loh. Lanjut usia bahkan yakni saya tahu itu, mungkin kalian kenal artis Ahmad Albar kan gitu ya. Dia memiliki putri atau putra. Yang penting yakni ya, saya dengar itu putri atau putra baru lahir gitu istrinya itu di saat dia udah berumur 70 tahun kan gitu. Karena laki-laki itu ya dia masih mampu untuk memberikan keturunan ya. Tapi kalau dia impoten, tidak bisa apa namanya berhubungan atau tidak kuat ya. Kemudian tidak memiliki dorongan syahwat, ya ada juga memang seperti itu. Dia udah tidak ini lagi kan gitu, tidak ada keinginan lagi, maka hukumnya dia makruh. Kenapa? Karena tujuan dari pernikahan yang di atas yang harus kita lihat. Itu apa sih menikah gitu. Ini hikmah disyariatkan menikah itu apa kan gitu ya. Kemudian itu ya, orang yang sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menyenggamai atau berhubungan dengan wanita, atau tidak memiliki syahwat pada wanita. Jadi hukumnya ada 3 di sini, wajib, sunnah dan makruh. Kemudian memilih istri dan parameternya. Nah, ini bagi wanita-wanita ya talibat, perhatikan saya masuk enggak sih dalam kriteria ini kan gitu. Tentu kalau kalian mengharapkan ikhwan yang mustaqim, yakni agamanya lurus, kemudian yakni mengetahui agama, ya, menjaga pergaulan, artinya laki-laki yang saleh lah kesimpulannya, maka tentu mereka juga akan mempelajari ya, calon istri saya itu seperti apa sih yang diinginkan Rasul gitu. Kenapa? Wanita banyak. Nah gitu. Masa sih dari sekian banyak wanita saya tidak bisa memilih yang sesuai standar agama gitu. Itu sekarang orang-orang yang sudah misalnya pemuda-pemuda yang mengaji dan lain sebagainya, bukan pula asal menikah, enggak. Itu pasti enggak dapat. Oleh karena itu begini. Seandainya model-model, kalau Ustadz sendiri ya, Ustadz gambarkan. Kalau ya ini pengalaman sih, ibaratnya begitu ya. Yang paling tidak kuat itu kalau Ustadz sendiri itu wanita yang berhijab ya dengan baik dan benar, itu lebih mengganggu Ustadz daripada orang-orang yang di luaran sana, meskipun parasnya cantik tapi pakaiannya belepotan, itu malah saya muak. Kita terkadang nengoknya pun jijik. Padahal kalau standar misalnya kalau syahwat memikirkan, oh ini oke, paten sekian macam, wajahnya oke dan lain sebagainya, bentuknya oke kan gitu ya. Ini maaf ya. Tapi kalau orang-orang yang yakni para penuntut ilmu misalnya, itu muak nengok orang seperti itu kan. Ini gitu ya. Tapi kalau dia seandainya pun ya, kita enggak tahu apakah berkulit gelap dan lain sebagainya, tapi dia berhijab syar'i dan segala macam, itu lebih mengganggu sebetulnya. Lebih kita misalnya yakni membuat ya terkadang penasaran gitu ya. Itu sekedar untuk gambaran bagaimana bahwasanya kalau kita inginkan misalnya kaum wanita, dia inginkan yakni enggak sembarangan gitu ya, dia tentu juga harus melihat masing-masing ada pasarannya, itu maksud Ustaz. Masing-masing ada pasarnya. Wanita yang seperti di jalan itu ada juga pangsa pasarnya. Tentu laki-laki yang seperti dia juga pergaulan gitu. Nah, akhwat-akhwat yang berhijab, menjaga pergaulan, ada juga pasarannya gitu. Ya, tergantung. Kayak air itu, air itu makin mahal dia setelah dimasukkan botol. Padahal
begitu banyak air ya, minum nggak ada yang bayar, misalnya di sumur dan segala macam. Ya terkadang harganya tak ada, tapi begitu masuk swalayan ditutup dia kan, diberikan ya ini baju lah istilahnya, entah apalah merek-mereknya, jadi mahal kan gitu. Itulah ya ini sekedar permisalan. Memilih istri dan parameternya, disunnahkan untuk menikahi wanita yang berpegang teguh pada agama, menjaga ini ya, berpegang teguh pada agama. Ya juga, tidak pula dia seorang ahli bid'ah tentunya. Ada memang berpegang teguh pada agama tapi asy'ari, tasawuf ya gitu. Menjaga kesucian diri ya, berketurunan mulia, maksudnya ini adalah bukan dari golongan keluarga yang mudah melakukan perzinaan, setelah zina baru menikah, itu kan enggak sah. Banyak seperti itu. Pacaran dia keluarganya kan gitu. Dia rata-rata keluarga kita lihat gitu, menikah dia gara-gara kecelakaan gitu. Maksudnya kecelakaan itu perzinaan gitu. Ini juga harus dilihat, tentu diteliti orang itu. Terhormat ya, terhormat itu tentu yakni diketahui ya bagaimana dia lingkungannya, bagaimana pandangan masyarakat dan lain sebagainya. Dan cantik ya, cantik. Meskipun ini tergantung ya. Ada orang melihat oh ini cantik, ada melihat ini enggak gitu. Itu tergantung kepada orang yang melihatnya sih. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4. Ini ya. Ini tentu diperhatikan para pemuda senantiasa ini. Pertama, harta. Ada nanti orang yang cari, saya ingin cari anak tunggal lah yang orang tuanya kaya gitu. Ini pemalas itu berarti. Kalau ada laki-laki cari wanita yang kaya, ini langsung kita dapat kesimpulan ini pemalas. Dia mengharapkan harta istri. Kalau begitu cepat istrinya meninggal pun gitu terkadang. Untuk dia hartanya itu bagi yang tidak mengetahui ilmu waris. Walihasabiha, kedudukan, ya kan? Oh terpandang dan lain sebagainya ya. Kecantikan, ya. Kemudian agama. Jadi ini wahyu ini loh. Ini wahyu berarti alasan orang menikah itu tidak keluar dari 4 ini. Ada orang cari wanita yang kaya, ada orang cari yang memiliki kedudukan, terhormat, bangsawan gitu ya. Banyak sekali yang ya, makanya kita lihat seorang yang menggunakan kata Raden di depannya, dia akan nanti cari bangsawan juga. Ya kalau bisa begitu juga kan gitu. Ya rata-rata seperti itu. Meskipun ada juga yang enggak. Kemudian ini karena cantik itu banyak gitu, ya. Makanya terjadi terkadang pembunuhan gara-gara kecantikan ini. Enggak rela dia diambil orang. Kalau begitu, kalau engkau aku dapatkan, matilah sekalian lagi itu. Banyak seperti ini. Makanya zaman sekarang itu wanita menutup wajah, ya. Wanita menutup wajahnya. Kemudian agama yang dimaksud pun agama di sini ya enggak sembarangan lah. Agama yang sesuai dengan datang dari Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah setelah disebutkan inilah tipe wanita yang sering diincar kaum pria, maka pilihlah keberuntunganmu dengan menikahi wanita yang taat beragama. Niscaya kedua tanganmu berdebu, maksudnya adalah yakni engkau akan beruntung, ya, engkau akan beruntung. Yang agama kan gitu. Jadi sehingga kita menekankan di ulun nuha ini pendidikan agama dan lain sebagainya supaya yakni wanita-wanita para talibat ngerti agamanya dan lain sebagainya, ya. Tentu akan banyak yang memperhatikan kan begitu. Sehingga dianjurkan untuk menikahi wanita dengan agama yang baik dalam skala prioritas dan menjadikannya sebagai dasar untuk memilih, bukan yang lain itu tadi. Juga disunahkan memilih wanita yang berpotensi banyak anak. Itu dengan cara apa? Biasanya dilihat orang keluarganya, anggota keluarganya, saudaranya berapa anaknya, mereka yakni bersaudara berapa kan gitu ya. Berdasarkan hadis Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud." Dah selesai waktu. 10 menit lagi. Tazawwajul wadud al-walud. Menikahlah wanita yang penuh cinta lagi berpotensi banyak anak. Penuh cinta ya, bukan pula wanita yang bunuh anaknya, kan banyak sekarang ini. Itu sebabnya karena tak punya agama dari awal. Ada kayak kejadian Dinias ya kan, Dinias. Dia membunuh 3 anaknya lalu dia bunuh diri. Gara-gara tekanan ekonomi itu katanya sih. Setelah itu kan Ustaz enggak ngikuti lagi perkembangan beritanya, kan enggak penting sekali itu. Yang penting kita tahu itulah salah satu penyebabnya. Begitu, itu karena dasar agama tadi tidak ada pada dirinya.
Sudah? Ini dia. Wanita yang penuh cinta berpotensi banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena sungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di depan umat-umat lain pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi jangan batasi keturunan kalau memang memungkinkan untuk memiliki banyak anak, ya. Begitu, ya. Disunahkan memilih gadis perawan, tapi tak wajib, ya, disunahkan. Oleh karena itu Rasulullah pertama didapatkan Khadijah kan bukan gadis. Kemudian ada gadis, yang gadis itu hanya ibu kita Aisyah, selebihnya bukan gadis. Berdasarkan hadis Jabir, fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Mengapa kamu tidak menikahi anak gadis yang mana kamu bisa mencumbunya dan dia bisa mencumbumu? Artinya adalah yakni maksud dia ini gadis itu kan belum memiliki pengalaman, ya, masih ibaratnya suaminya membentuknya gitu. Beda dengan yang sudah yang sudah yakni bukan gadis lagi atau ibaratnya janda gitu kan, dia ada pengalaman dengan suami sebelumnya gitu. Jadi seorang kalau tatkala dia menikah lagi, suaminya itu tentu dia harus menyesuaikan, enggak bisa dia bentuk lagi karena ada pengalaman si istrinya sebelumnya. Wallahu taala alam. Adapun ini apa namanya? Di antara hukum-hukum khitbah melamar, adab-adabnya kita ambil pekan depan bismillah. Demikian ya talibat, hari Sabtu bismillah. Sempat enggak waktunya? Ada yang mengirimi Ustaz tadi pertanyaan di grup masalah membaca Al-Fatihah. Maka yang rajih di sini adalah kalau dalam solat sirriyah zuhur asar misalnya, maka imam dan makmum atau makmum membaca Al-Fatihah di belakang makmum. Tetapi kalau misalnya imam sudah membaca Al-Fatihah dalam solat jahriyah seperti maghrib, isya, 2 rakaat-2 rakaatnya itu atau subuh, maka makmum hanya mendengarkan saja, tidak lagi membaca Al-Fatihah di belakang imam. Tetapi pada rakaat ketiga dan keempat, ketiga pada maghrib, 3, 4 pada isya, kan sudah sirriyah itu, maka di saat itu makmum membaca Al-Fatihah. Kapan dia tidak membaca Al-Fatihah? Di belakang imam. Apabila imam membaca Al-Fatihah secara jahar pada rakaat 1, 2 subuh, 1, 2 maghrib, 1, 2 isya. Selebihnya dia membaca Al-Fatihah. Adapun ada pendapat ulama dan lain sebagainya menunjukkan ini masalah khilafiyah. Mana yang unggul? Yang insyaallah yang saya sampaikan barusan. Meskipun begitu, ini permasalahan yang luas. Permasalahan yang luas yang mana saja diamalkan semuanya ada, itu adalah masalah ijtihad. Masalah dalam masalah itu bagi penuntut ilmu yang memiliki kemampuan meneliti, bisa dia memilih yang ini, bisa memilih yang itu, yang bukan atas dasar hawa nafsunya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.